Selamat siang John-Johnku semuanya. Kembali lagi bersama aku di channel Naga Odds, channel yang memberikan prediksi seputar mix parlay, single bet, dan bola jalan. Oke John, bagaimana kabar hari ini? Tentunya kalian masih sehat kan? Seperti biasa John, di sini aku selalu mempersiapkan 4 pertandingan dari 4 liga yang berbeda John. Yang pertama John, dari final UEFA Champions League, Manchester City melawan Inter Milan. Yang kedua, dari Sweden Allsvenskan, IFK Värnamo melawan Malmö. Yang ketiga John, dari Island Premier League ada Hafnarfjordur melawan Breiðablik. Dan yang terakhir John, dari Finland Kakkonen, FC Vajakoski melawan Jakobstad. Sebelum melanjutkan ke pertandingan yang pertama John, seperti biasa John, di sini John aku akan sedikit mereview Bill tadi malam John. Di Bill yang pertama John, di Bill Bom kita tadi malam John, kita hanya menyediakan 3 match yang ku share di grup WhatsAppku. Yang pertama John, Croc City melawan Dundalk. Di sini John aku ambil di atas 1 babak pertama. Dan di skor babak pertama John berakhir dengan 1-1, kita menang. Untuk laga yang kedua John, aku ambil di atas 2/3/4 antara Hammarby melawan Broma Puj, karena di sini John skor akhir dari pertandingan ini 2-1, kita WH John. Dan di pertandingan yang terakhir John, aku ambil di bawah 3 antara Viborg melawan Midtjylland. Skor akhir dari pertandingan ini John 0-1. Di sini kita menang. Jadi John, di Bill Bom kita tadi malam berhasil meledak John, walaupun ada WH1 John. Tapi John, di sini kita berhasil JP John. Dan untuk Bill YouTube kita tadi malam John, di laga yang pertama John, Trons melawan Ariana. Di sini aku ambil Trons tahan 1/4. Skor akhir dari pertandingan ini John 0-0. Jadi John, di laga yang pertama kita WH. Di laga yang kedua John, Derry City melawan Bohemians. Di sini aku ambil di Derry City pur setengah. Skor akhir dari pertandingan ini 0-0 John. Sayang sekali John, Derry City hanya mampu berbagi poin dengan Bohemians saat bermain di kandang John. Cukup kecewa di sini aku tadi malam John. Dan di laga yang ketiga John, Hammarby melawan Broma Puj, karena di sini aku ambil di Broma Puj karena tahan 3/4. Skor akhir dari pertandingan ini 2-1 John. Hammarby mencetak gol di menit-menit setan John. Sayang sekali, tadi malam aku nengoknya udah seneng sekali John, dimana menit ke 90 lebih skor masih 1-1. Ternyata tahu-taunya John, Hammarby mencetak gol di menit akhir. Dan di sini John kita kalah separuh. Di laga yang terakhir John, Viborg melawan Midtjylland. Di sini aku ambil di Midtjylland leg-legan. Skor akhir dari pertandingan ini 0-1, kita menang. Jadi John, di Bill YouTube kita tadi malam harus patah John, sayang ya. Sedangkan untuk over undernya sendiri John, di laga yang pertama aku ambil di atas 2 antara Derry City melawan Bohemians. Di sini John kita kalah. Di laga yang kedua John, aku ambil di bawah 2,5 Trons melawan Ariana, kita menang John. Di laga yang ketiga aku ambil di bawah 2/3/4 antara Viborg melawan Midtjylland. Di sini John kita menang. Dan di laga yang terakhir John, aku ambil di atas 2/3/4 Hammarby melawan Broma Puj, karena di sini kita WH John. Sayang sekali John, untuk over undernya sendiri John kita harus patah di laga Derry City melawan Bohemians. Tapi nggak apa-apa John, di single bet kita masih cuan. Di mana John? Di single bet kita yang pertama aku ambil di Broma Puj karena tahan 3/4, kita WH John. Dan di single bet kita yang kedua John, aku ambil di Midtjylland leg-legan. Di sini John kita berhasil JP John. Jadi John, untuk Bill tadi malam John kita cukup profit ya, dimana kita
JP di single weight kita Midtjylland dan JP di Bilbom kita tadi malam John. Selamat buat John-Johnku semua yang tadi malam ikut build dari aku. Oke John, karena waktu yang cukup singkat John, seperti biasa John, kita melanjutkan ke pembahasan kita hari ini. Oke John, kita langsung saja John masuk ke pertandingan yang pertama. Manchester City melawan Inter Milan. Di sini Bandot memberikan pasaran handicap 1/4, 1/1/2, 3/4 dan 1/3/4. Sedangkan untuk over undernya sendiri John, di sini Bandot memberikan pasaran 2/3/4, 2/2, 3, 2/4 dan 3/4 John. Oke John, kita langsung saja lihat statistik dari kedua tim. Di final UEFA Champions League, Manchester City akan menjamu Inter Milan. Di mana John? Kondisi tim saat ini Manchester City 75%, sedangkan Inter Milan 83%. Di mana John? Kemarin City di semifinal berhasil menumbangkan Real Madrid dengan agregat 4-1, sedangkan Inter Milan mampu menumbangkan Milan dengan agregat 0-3 di 6 pertandingan terakhir dari Manchester City, di mana mereka kalah 1 kali, seri 1 kali dan menang 4 kali. Sedangkan dari kubu Inter Milan, mereka kalah 1 kali dan menang 5 kali. Kemenangan tertinggi Manchester City menjamu Inter Milan 3-0, sedangkan kemenangan tertinggi dari Inter Milan menjamu Manchester City juga 3-0. Rata-rata gol per pertandingan dari Manchester City 1,50, sedangkan dari Inter Milan 1,50. Di sini John, kedua tim sama-sama kuat. Inter Milan memiliki kemenangan beruntun di 3 pertandingan terakhirnya. Pertemuan terakhir dari kedua tim John, di mana John? Di sini Manchester City menang 1 kali dan Inter Milan menang 1 kali. Di mana terakhir kali mereka bertemu di tahun 2011 di Piala Super Dublin, di mana Inter harus tumbang di tangan City dengan skor 0-3 John. Di sini John, Bandot memberikan persentase kemenangan untuk Manchester City 50%, sedangkan untuk Inter Milan 50%, dan untuk serinya John 0%. Jadi John, kemungkinan di laga ini akan berakhir imbang. Oke John, kita langsung saja menuju ke prediksinya. Statistik kedua tim. Di sini kedua tim sama-sama memiliki performa yang cukup apik John. Dan jika dilihat dari pengalaman yang telah dilakoni, di sini Inter Milan lebih senior dalam segi pengalaman bermain di UEFA Champions League John. Dan di laga ini John, Manchester City memberikan pur yang dibilang cukup berani John, di mana pur paling rendah yaitu 3/4. Jadi John, di laga ini aku yakin Manchester City akan memenangkan pertandingan ini dengan minimal selisih 2 gol John. Jika dilihat dari keganasan striker-striker dari Manchester City John. Untuk handicapnya sendiri John, di sini aku berani ambil di Manchester City pur 1. Sedangkan untuk over undernya sendiri John, di sini aku berani ambil di over 2/3/4. Prediksi skor dari aku di laga ini akan berakhir dengan 3-1 kemenangan untuk Manchester City. Oke John, kita menuju ke pertandingan yang kedua. IFK Varnamo melawan Malmo. Di sini Bandot memberikan pasaran handicap 1/3/4 dan 1/4. Sedangkan untuk over undernya sendiri, di sini Bandot memberikan pasaran 2/3/4, 2/5 dan 3 John. Oke John, kita langsung saja masuk ke statistik dari kedua tim. Di ronde ke-12, Varnamo saat ini berada di peringkat 11 dengan 12 poin. Sedangkan Malmo
berada di peringkat 1 dengan 28 poin. Kondisi tim saat ini, Varnamo 33% fit, sedangkan Malmo 75% fit. Di 6 pertandingan terakhir dari Varnamo, mereka kalah 4 kali dan menang 2 kali. Sedangkan dari kubu Malmo, mereka kalah 1 kali, seri 1 kali dan menang 4 kali. Di 4 pertemuan terakhir dari kedua tim, di mana di sini Malmo menang 2 kali, Varnamo belum pernah menang dan 2 kali berakhir imbang. Kemenangan tertinggi Varnamo melawan Malmo belum pernah ada, John. Dan kemenangan tertinggi dari Malmo saat menjamu yaitu 2-0, John. Rata-rata gol per pertandingan dari Malmo 1,00. Pertandingan musim kemarin 0-0 Varnamo bermain di kandang dan 0-0 saat Malmo bermain di kandang di 4 pertemuan terakhir dari kedua tim, John. Dan di sini, John, Bandot memberikan persentase kemenangan untuk Malmo 50%, untuk serinya 50% dan untuk Varnamo 0%, John. Jadi, John, kemungkinan besar di sini Malmo akan memenangkan pertandingan ini. Oke, John, kita langsung saja menuju ke prediksinya. Dari head to head kedua tim, John, di sini Malmo lebih diunggulkan di laga ini. Jika dilihat dari pasaran yang diberikan oleh Bandot, cukup berani, John. Di sini Malmo memberikan pool paling tinggi yaitu 1/4. Kemungkinan besar, John, di sini Malmo akan memenangkan pertandingan ini dengan minimal selisih 2 gol. Jadi untuk handicapnya sendiri, di sini aku berani ambil di Malmo pur 3/4. Sedangkan untuk over under sendiri, John, di sini aku berani ambil di over 2,5. Prediksi skor dari aku di laga ini akan berakhir dengan 1-3 kemenangan untuk Malmo. Oke, John, kita menuju ke pertandingan yang ketiga. Hafnarfjordur melawan Breiðablik. Di sini Bandot memberikan pasaran handicap 1/2 dan 3/4. Sedangkan untuk over under sendiri, di sini Bandot memberikan pasaran 3 dan 2/3/4. Oke, John, kita langsung saja melihat statistik dari kedua tim. Di ronde ke-11, Hafnarfjordur saat ini menempati peringkat 4 dengan 17 poin. Sedangkan Breiðablik menempati peringkat 3 dengan 23 poin. Kondisi tim saat ini, John, Hafnarfjordur 58% fit, sedangkan Breiðablik 83% fit. Kedua tim telah bertemu sebanyak 42 kali, John, di mana 19 kali dimenangkan oleh Hafnarfjordur, 14 kali dimenangkan oleh Breiðablik dan 9 kali berakhir imbang. Di 6 pertandingan terakhir dari Hafnarfjordur, di mana mereka kalah 2 kali, seri 1 kali dan menang 3 kali. Sedangkan dari kubu Breiðablik, di mana mereka belum pernah kalah, seri 2 kali dan menang 4 kali. Kemenangan tertinggi dari Hafnarfjordur melawan Breiðablik yaitu 3-0. Sedangkan kemenangan tertinggi dari Breiðablik melawan Hafnarfjordur 4-0. Rata-rata gol per pertandingan dari Hafnarfjordur 1,55, sedangkan dari Breiðablik 1,55 juga, John. Di sini, John, kedua tim sama-sama kuat. Ketika bermain di kandang, Hafnarfjordur tidak pernah kalah dari Breiðablik di 3 pertemuan terakhir. Rekor kandang dari Hafnarfjordur musim ini cukup apik, John, di mana mereka belum pernah kalah, belum pernah seri dan menang 4 kali. Untuk 6 pertemuan terakhir dari kedua tim, di mana, John, di sini Hafnarfjordur menang 1 kali, Breiðablik menang 4 kali dan 1 kali berakhir imbang. Di sini, John, Bandot memberikan persentase kemenangan untuk Hafnarfjordur 43,33%, sedangkan untuk Breiðablik 36,67%, dan untuk serinya, John, 20%. Oke, John, kita langsung saja menuju ke prediksinya. Dilihat dari head to head kedua tim, di sini, John, Hafnarfjordur lebih unggul dibanding Breiðablik. Dari 6 pertemuan terakhir kedua tim, 2 kali
Hafnar Jodur menjamu Bedabrik. Di sini John, Hafnar Jodur menang 1 kali dan kalah 1 kali. Tapi John, jika dilihat dari performa saat ini, Bedabrik sedikit lebih unggul dibanding Hafnar Jodur. Jadi John, di laga ini aku yakin Bedabrik akan memenangkan pertandingan ini dengan minimal selisih 1 gol. Untuk handicapnya sendiri John, di sini aku berani ambil di Bedabrik pur setengah. Sedangkan untuk overrunnya sendiri John, di sini aku berani ambil di over 2/3/4. Prediksi skor dari aku John, di laga ini akan berakhir dengan 1-2 kemenangan untuk Bedabrik. Oke John, kita menuju ke pertandingan yang terakhir. Fajakowski melawan Jakobats. Di sini Bandot memberikan pasaran handicap setengah, sedangkan untuk over-undernya sendiri di sini Bandot memberikan pasaran 3. Oke John, kita langsung menuju ke statistik dari kedua tim. Kakkonen grup C. Fajakowski akan menjamu Jakobats, di mana Jakowski saat ini berada peringkat 4 dengan 10 poin, sedangkan Jakobats berada di peringkat 10 dengan 6 poin. Kondisi tim saat ini John, Fajakowski 42% fit, sedangkan Jakobats di sini 40% fit juga John. Kedua tim telah bertemu sebanyak 13 kali, di mana 5 kali dimenangkan oleh Fajakowski, 5 kali dimenangkan oleh Jakobats, dan 3 kali berakhir imbang. Kemenangan tertinggi dari Fajakowski melawan Jakobats yaitu 3-0. Sedangkan kemenangan tertinggi dari Jakobats melawan Fajakowski 7-1. Rata-rata gol per pertandingan dari Fajakowski 1,77, sedangkan dari Jakobats 2,15. Jadi John, di sini Jakobats lebih unggul dari produktivitas gol saat bertemu Fajakowski. Untuk 6 pertandingan terakhir dari Fajakowski, mereka kalah 3 kali, seri 1 kali, dan menang 2 kali. Sedangkan dari Jakobats, mereka kalah 2 kali, seri 3 kali, dan menang 1 kali. Untuk 6 pertemuan terakhir dari kedua tim, di sini John, Fajakowski menang 3 kali, Jakobats menang 2 kali, dan 1 kali berakhir imbang. Dan di sini John, Bandot memberikan persentase kemenangan untuk Fajakowski 38,46%, sedangkan untuk Jakobats 38,46% juga John. Dan untuk serinya John 23,08. Jadi John, kemungkinan di laga ini akan berakhir seri John. Oke John, kita langsung menuju ke prediksinya. Dari head to head kedua tim, di sini John, kedua tim sama-sama kuat. Dilihat dari pertemuan terakhir kedua tim John, di mana John saat bermain di kandang Fajakowski, di sini Fajakowski harus tumbang di tangan Jakobats dengan skor akhir 1-2. Kemungkinan besar John, di sini Jakobats mampu menahan imbang Fajakowski di kandangnya. Untuk handicapnya sendiri John, di sini aku berani ambil di Jakobats tahan setengah. Sedangkan untuk over-undernya sendiri John, di sini aku berani ambil di under 3 John. Prediksi skor dari aku di laga ini John akan berakhir dengan 1-1. Oke John, itulah tadi 4 prediksi dari aku. Apabila John-Johnku setuju dengan prediksiku, boleh John-Johnku bungkus. Dan apabila John-Johnku kurang setuju dengan prediksiku, boleh John-Johnku skip. Karena John, di sini aku tidak pernah memaksakan kepada John-Johnku semuanya untuk selalu ikut prediksi dari aku. Yang terpenting utamakanlah prediksi dan feeling dari John-Johnku terlebih dahulu. Sebelum aku pamit John, di sini aku selalu mengingatkan kepada John-Johnku semuanya untuk selalu mensupport channelku dengan cara like, komen, dan subscribe. Tujuannya John, agar aku lebih semangat lagi dalam memberikan prediksi untuk John-Johnku semuanya. Dan jangan lupa nyalakanlah tombol notifikasinya agar John-Johnku semuanya tidak tertinggal seputar informasi prediksi dari aku. Sekedar info John, apabila John-Johnku ingin bergabung di grup WhatsAppku,
John-Johnku boleh chat nomor yang ada di kolom komentar paling atas. Di situ gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun John. Setiap hari aku berbagi prediksi mulai dari mix parlay, single bet dan bola jalan. Oke John, cukup sekian prediksi hari ini dari aku. Sampai bertemu di prediksi yang akan datang John. Oke John, aku pamit undur diri dan salam naga out. See you next time John.